Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana, jumpa lagi dengan Bu Mita dan teman Bu Mita. Nah, hari ini hari Senin tanggal 30 November, yaitu tanggal terakhir bulan November. Berarti besok sudah ganti bulan. Ya betul, bulan Desember tahun 2020. Hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelumnya, Bu Guru ingatkan dulu tentang pembiasaan kita. Apa? Pembiasaan kita adalah sholat duha, berzikir, berdoa, membaca surat An-Naba, mengaji, membaca hadis Nabi, dan Asmaul Husna. Oke? Nah, itu tadi pembiasaan kita setiap hari. Anak-anak harus istiqomah ya. Sebelum kita belajar tentang tanaman, Bu Guru ingin mengingatkan anak-anak tentang sebuah hadis Nabi Muhammad tentang adab makan dan minum. Simak baik-baik ya, dan tolong dihafalkan. Hadis adab makan dan minum. Jangan berdiri. La yasrobanna ahadukum qa'imah. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi adalah hadis Nabi tentang adab makan dan minum. Makanya kita sebagai umat Islam yang baik harus meniru segala perbuatan, ucapan yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk adab makan dan minum. Tidak boleh sambil berdiri, karena pasti itu demi kesehatan kita juga ya. Selain harus dengan duduk, apalagi adab makan minum yang benar. Iya, yang pertama duduk kan. Yang kedua, sebelum makan dan minum harus mencuci tangan dengan benar agar kuman-kumannya mati. Yang ketiga adalah sebelum makan minum harus berdoa, biar makanya tidak ditemani setan ya, harus menyebut nama Allah dulu. Yang selanjutnya adalah makan menggunakan tangan kanan. Pinter, nggak boleh menggunakan tangan kiri. Minum pun juga gitu, harus menggunakan tangan kanan. Kemudian selanjutnya adalah mengambil makanan dan minuman secukupnya, tidak boleh terlalu rakus ya. Apa itu namanya? Karena misalnya tidak habis terus dibuang, nanti mubazir, kasihan kan makanannya. Makanya harus secukupnya, tidak boleh terlalu kenyang ya. Kemudian setelah makan dan minum, oh iya, kalau ketika makan tidak boleh sambil bersuara, kecapan tidak boleh ya. Kemudian setelah itu kalau selesai berdoa, setelah selesai makan dan minum. Kemudian setelah selesai, anak-anak boleh mencuci tangan lagi, terus jangan lupa dibereskan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema tanaman umbi-umbian. Simak lagu berikut ini ya. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya. Telas, singkong, kentang, ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya. Telas, singkong, kentang, ubi jalar dan bengkoang. Oke, tadi
Jadi dari lagu itu anak-anak bisa tambah wawasan tentang tanaman umbi-umbian ya. Apa saja tadi contohnya di lagu tersebut? Ada kentang, ada wortel, ada ubi atau singkong. Wah, banyak sekali ya. Ternyata memang tanaman umbi-umbian itu bisa dimakan ya. Karena cadangan makanannya dari tanaman tersebut disimpan di dalam bagian akar. Nah, akar tersebut kemudian mengembang, mengembung, menggendut, dan oleh manusia dimanfaatkan sebagai sumber vitamin, karbohidrat, dan lain-lain, Dek, bermanfaat untuk tubuh kita. Contohnya ada yang tanaman umbi-umbian yang termasuk ke dalam tanaman sayur yang sudah kita pelajari waktu itu. Siapa yang ingat? Warnanya oranye, mengandung vitamin A. Iya, betul, wortel. Nah, ini wortel termasuk ke dalam tanaman umbi-umbian yang mengandung banyak vitamin dan mineral sebagai sayur-sayuran. Ada lagi tanaman lobak. Nah, lobak juga sebagai sayur yang bermanfaat untuk tubuh kita, banyak mengandung serat. Kemudian ada lagi, apa ini? Ubi jalar. Nah, tahu kan? Ubi jalar, ketela. Nah, ini, Dek, sama dengan kentang. Selain kentang ini bisa juga sebagai sayur, ubi jalar, kentang, singkong itu banyak mengandung karbohidrat. Jika kita makan, maka kita akan kenyang seperti kita makan nasi atau beras dari padi. Nah, ini tanaman ubi jalar, singkong, dan kentang juga mengandung karbohidrat, mengenyangkan perut, pengganti nasi. Kemudian ini yang Bu Guru lingkari adalah tanaman umbi-umbian yang bisa digunakan untuk bumbu masak. Namanya umbi lapis. Nah, berlapis-lapis seperti ini. Apa ini? Warnanya putih, berlapis-lapis, bisa buat bumbu. Iya, betul, bawang putih. Ini bawang putih, Dek. Nah, bawang putih, yang ini bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Yang satunya bawang bombay, Bu Guru tidak punya, tapi ada gambarnya ya. Nah, ini juga termasuk umbi lapis, digunakan sebagai bumbu masakan di dapur. Coba Bu Guru dan dikupas. Nah, inilah kenapa disebut dengan umbi lapis, karena banyak lapisannya seperti ini. Nah, kemudian ini bawang ini, Dek, banyak manfaatnya untuk kesehatan loh ya. Wah, bisa digunakan untuk selain banyak mengandung vitamin C juga karena ini bawang merah pedes ya. Makanya hati-hati kena mata, bisa berair mata. Pedas, banyak mengandung vitamin C, juga mengandung banyak antibakteri. Ya, makanya bisa membunuh kuman. Nah, banyak digunakan juga untuk obat-obatan. Oke? Seperti itu anak-anak. Nanti anak-anak akan belajar LKS tanaman ini tentang tanaman umbi-umbian dan ada video cara mengerjakannya. Jangan lupa sebelum belajar harus berdoa dulu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.